Oke lo semua, selamat datang lagi di channel Lutfi A. Di video kali ini gue akan nge-share bagaimana cara kita bisa bikin channel tanpa wajah menggunakan AI. Dan yang lebih keren lagi, channel yang kita buat ini target audiensnya adalah untuk luar negeri. Jadi ini untuk channel luar negeri ya. Dan seperti yang kalian tahu di video-video gue yang sebelumnya kan gue sempat ngajarin ya, kenapa sih kita itu harus bikin channel target audiens luar negeri atau channel bule lah sebutannya. Karena penghasilan itu jauh lebih besar daripada channel Indonesia. Jadi CPM dan RPM ya sesuai dengan video gue yang sebelumnya itu jauh banget. Mungkin perbandingannya itu bisa 5-10 kali lipat ya dibanding Indonesia gitu penghasilan kita. Nah, di sini gue akan nge-share gimana cara kita bisa bikin konten tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi sebelum mulai, hal yang paling penting banget untuk bikin channel luar negeri adalah niche-nya. Atau kira-kira tuh kalian mau bikin apa sih gitu. Kalian tuh mau bahas apa? Apakah bahas tentang sejarah? Apakah bahas tentang kesehatan? Dan lain sebagainya. Nah, kalian pikirin dulu nih kalian itu mau bahas apa. Tapi berdasarkan pengalaman gue pribadi, mungkin banyak banget niche di luar negeri itu yang viewersnya tuh besar. Salah satunya tuh pertama adalah tentang liburan. Kayak tentang destinasi travel, kayak tempat liburan mana aja yang paling banyak dikunjungi di dunia. Terus tips travel itu banyak banget peminatnya. Kedua itu bisa sejarah, kayak kita bercerita tentang sejarah toko A, toko B. Nah itu banyak juga peminatnya. Terus masalah kesehatan, gimana cara kurusin badan, gimana cara menghilangkan lemak di tubuh. Nah untuk niche kesehatan itu juga besar. Nah kalian coba research dulu, kira-kira kalian tuh mau bahas apa. Usahakan kalian tuh bahas sesuai dengan yang kalian suka ya. Dan di sini biar lebih general, gue akan bahas niche travel ya, biar teman-teman itu lebih mudah untuk mengikuti video ini. Nah di sini gue udah list beberapa kompetitor untuk niche traveling ya. Yang pertama adalah Toropia, yang kedua adalah Island Hopper, yang ketiga ada Skynex Hunter. Nah kalau kita perhatikan teman-teman nih, kita lihat ya, dia itu 1.500.000 subscriber dan video yang diupload cuma 121 video aja. Dan kalau kita lihat nih kayak 4 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu viewersnya tuh gede banget ya. Yang seperti yang gue bilang bahkan 9 bulan yang lalu tuh dapat 5,5 juta viewers. Nah, kalau kita lihat videonya nih, kita lihat videonya. Nih, dia itu cuma ngeser-ngeser ini aja nih, nama-nama tempat aja udah. Gini, nama-nama tempat, footage, terus ada voice overnya gitu. Jadi ada suara naratornya, terus tempat-tempatnya doang, dan ya udah gitu aja videonya. Jadi nggak perlu nampilin wajah kita, dan menurut gue ini gampang banget untuk dibuatnya gitu. Nah kalau dulu di video-video gue yang sebelumnya kan gue sempat ngajarin ya gimana cara kita bisa bikin niche yang kayak gini. Nah kan biasanya hal yang harus kita siapkan pertama adalah skrip. Jadi kita harus bikin skripnya kan. Kayak misalnya kita harus jelasin nih, misalnya salah satu nama tempatnya Austin nih, kita jelasin nih di Austin tuh ada apa, kita cari dulu informasi tentang Austin. Habis itu di Atlanta ada apa, terus juga kita cari footage-nya nih, footage video kayak gini. Nah setelah udah ketemu, kita bikin voice over-nya. Itu kan ribet banget ya. Nah sekarang ada sebuah website AI yang menurut gua tuh bagus banget karena dia sudah menyediakan semuanya. Jadi kita nggak perlu cari footage capek-capek. Itu kan kalau kita nyari footage-nya satu-satu kan makan waktu banget ya. Satu video kayak gini kita bisa berhari-hari nih bikinnya gitu. Kalau gue sih berhari-hari ya bikinnya, dan itu capek banget kan. Nah jadi di website yang akan gue kasih tahu ke kalian itu websitenya cuma kita kasih perintah aja dan dia udah langsung bikin videonya dari A sampai Z gitu. Jadi kita cuma terima jadi, terus kita tinggal upload deh di YouTube. Jadi cara berkarya itu gampang banget gitu. Nah kan channel ini kan cuma ngebahasnya kayak gitu aja, nggak ada mukanya, cuma suara voiceover. Nah kalau kita lihat kompetitor ya, cara buat videonya pun juga sama teman-teman gitu. Jadi kalau yang ini kan ngasih tahu nih tentang 50 tempat yang bisa kita kunjungi di Amerika. Kalau ini lebih ngebahas tentang kotanya gitu. Misalnya di New York nih, kita mau lihat apa nih? Oh di New York tuh ada tempat ini, misalnya namanya Grand Central Station, terus ada New York City Subway. Nah kita cuma ngasih tahu kayak gitunya aja. Jadi ini lebih spesifik. Misalnya di Jakarta itu ada Monas, terus ada Museum Kota Tua juga gitu. Jadi channel yang ini sama channel yang ini mirip-mirip, tapi kalau ini lebih ke negara dan dia menjelaskan nama-nama kotanya. Kalau yang ini di kotanya itu ada tempat apa aja gitu. Nah jadi bedanya tuh kayak gitu. Tapi secara pembuatan video itu sama teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga kompetitor yang ini juga sama ya teman-teman. Misalnya nih kita lihat nih videonya. Nih dia ngebahas tentang 15 best family vacation, tempat liburan keluarga ya di dunia. Nah sama videonya tuh.
kayak gini doang, cuma ngasih tahu nama tempatnya, terus footage-nya, terus ada voiceover-nya. Nah, jadi dalam pembuatannya juga sama. Nah, sebenarnya channel-channel kayak gini tuh ada banyak banget, tapi di sini gue tampilin 3 aja biar videonya nggak kepanjangan. Dan juga kalau untuk channel kayak tokoh sejarah, nah ini kalian bisa nih ngebahas kayak channel ini gitu. Ini subscriber pun besar banget, viewersnya pun gede banget gitu. Jadi ini opsional, kalian tuh lebih suka yang mana. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke channel traveling dulu ya gitu. Karena menurut gua simple dan bikinnya pun gampang. Nah, untuk bikin video kayak gini, kita bisa bikinnya di satu website teman-teman. Jadi nggak usah kita pusing nyari voiceovernya, nggak usah pusing nyari skripnya. Jadi kita langsung kunjungin websitenya aja. Nama websitenya adalah invideo.io. Langsung aja kita buka websitenya. Nah, jadi websitenya tampilan tuh seperti ini. Ntar kalian tinggal buka aja ya, invideo.io. Setelah kalian kebuka seperti ini, kalian bisa langsung sign up aja gitu. Jadi kalian daftar aja. Setelah kalian mendaftar, nanti tampilannya tuh akan seperti ini. Jadi dia langsung minta topiknya, bahasanya, dan kira-kira tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini kita kan pengen ngebahas tentang traveling ya. Nah, jadi kan hal yang pertama yang harus kita tahu tentang traveling, kita harus tahu dulu nih kira-kira misalnya mau bahas tentang negara. Kita harus tahu nih kira-kira di dunia ini negara mana aja sih yang paling banyak dikunjungi gitu. Biar apa? Biar lebih menarik. Karena kalau menurut gue pribadi susah untuk ngebahas negara-negara yang kurang diminati oleh turis gitu. Biasanya sih paling gampang tuh cari yang paling banyak dikunjungi oleh turis. Nah, kalau kalian nggak tahu gimana cara nyarinya, kita bisa minta bantuan dari ChatGPT. Mungkin kalian udah tahu ya terkait masalah ChatGPT. Langsung aja yuk kita buka ChatGPT. Nah, kalau kalian udah buka ChatGPT, kan tampilan kayak gini. Di sini kalian tinggal tulis aja, misalnya 5 negara paling banyak dikunjungi turis di dunia. Nah, di sini ada nih data-datanya, ada Prancis, Spanyol, Amerika, Italia, atau Tiongkok. Nah, kalau pengen lebih detail lagi, bisa juga kita bikinnya kayak gini. Kita copy dunia tahun 2024 misalnya. Nah, di sini ada datanya ya, ada Prancis, Spanyol, Amerika, Italia, Yunani. Nah, di sini kan beda ya sama yang di atas. Nah, dari sini kalian boleh nih pilih yang mana nih. Kira-kira kalian mau bahas apa dulu? Mau bahas tentang Prancis kah, Spanyol kah, Amerika, Italia, atau Yunani? Nah, di sini gue pengen mungkin ngebahas tentang Prancis dulu ya. Nah, jadi kita nanti ngebahas tentang kota-kota di Prancis yang bisa dikunjungi di dunia gitu, sesuai dengan kompetitor. Kompetitor kan ngebahas kayak gini nih, 50 best place to visit in the USA. Nah, kita bisa ganti USA-nya jadi Prancis, jadi France gitu. Nah, jadi kita langsung aja bikin tentang Prancis. Nah, biasanya kalau untuk Prancis gue bikinnya kayak gini lagi, 5 kota terbaik untuk turis di Prancis. Nah, di sini dia ngasih tahu tentang kota-kota yang bisa kita kunjungi di Prancis ya teman-teman. Dan kenapa kita nulis kayak gini? Biar nanti videonya itu jauh lebih menarik. Nah, jadi ntar kalian coba bikin kayak gini dulu. Udah tahu nih kota-kotanya apa aja, baru deh kita bikin bukain video dan kita masukin perintahnya. Perintah pertama atau prompt yang gue masukin adalah buatkan 10 menit video untuk YouTube tentang tempat terbaik yang ada di Prancis. Nah, jadi kalau kalian itu mau ngomongin negara lain, kalian tinggal ganti aja Prancisnya jadi misalnya Jerman atau jadi Jepang dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kan ada 10 menit nih. Nah, kalian bisa ganti jadi 12 menit atau 15 menit video, terserah kalian. Tapi untuk awal biar gampang, gue bikin 10 menit dulu ya teman-teman gitu. Nah, setelah udah masukin gini, gue akan masukin prompt selanjutnya. Selanjutnya, prompt yang gue masukin adalah kayak gini teman-teman. Kenapa gue masukin kayak gini? Agar nanti videonya tuh lebih interaktif dan lebih asik. Nah, nanti untuk promptnya akan gue tulis di deskripsi ya. Kalian tinggal copy aja dan kalian ganti sesuai dengan negara dan durasi video yang kalian mau. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalian wajib masukin prompt yang kayak gue gini, karena di sini nanti kita kan membahas tentang kulturnya juga. Jadi videonya tuh enak nanti ditontonnya gitu. Dan setelah udah bikin prompt kayak gini, gue akan masukin prompt yang selanjutnya, yaitu tentang gue minta in video masukin kota-kota yang tadi udah kita cari. Nah, tadi kan kita kan udah dapet nih kota-kotanya nih kayak Paris nih. Nah, itu boleh banget kita paste di sini. Jadi kalian tinggal tulis aja, please include these 5 locations to visit. Nah, jadi ntar kalian tulis kayak gini, terus tinggal masukin nama-nama kotanya. Setelah itu, gua mau ada voice overnya. Nah, jadi gua tinggal ngasih prompt-nya aja. Prompt yang gua buat tuh kayak gini ya. Jadi gua minta suara wanita, terus dia aksennya tuh aksen Amerika teman-teman. Biar apa? Biar lebih enak gitu. Jadi ntar suaranya tuh enak didengerin, nggak kayak suara robot gitu. Jadi
wajib banget nulis kayak gini juga ya teman-teman. Jadi wajib kita masukin prompt kayak gini. Nanti kalau kalian bingung tinggal buka deskripsi video gua aja, itu gua tulis lengkap prompt yang gua tulis itu kayak gimana. Terus setelah udah gini kita tambahin prompt lagi. Nah di sini gue tambahin prompt lagi untuk ngeditnya itu pakai edit yang profesional dengan B-roll. Biar apa? Biar lokasinya itu lebih enak gitu. Jadi lokasinya itu nggak monoton. Jadi ada gonta-ganti nanti. Jadi lebih enak ditontonnya daripada lokasinya itu template. Nah selanjutnya kita masukin perintah lagi. Dan perintah terakhir yang gue masukin adalah seperti ini. Jadi gue mau scene-nya itu nggak lebih dari 10 detik. Karena kan biasanya nih kalau kita lihat nih, kalau kita menggunakan AI, maksudnya AI yang kurang bagus, itu biasanya satu klip itu lebih dari 10 detik, bahkan bisa semenit gitu. Gambarnya itu aja, penonton kan bosan ya. Nah gue minta kalau bisa jangan lebih dari 10 detik biar lebih menarik. Terus gue minta ada background musiknya. Background musik tuh penting banget ya. Kalau bisa tuh cari yang relax, yang santai. Nah jadi gue perintahin kayak gini. Dan videonya harus 10 menit gitu. Karena gue mau video yang gue buat ini durasinya 10 menit. Nah kalau kalian mau kayak kompetitor tuh 50 menit, tinggal ganti aja di sini jadi 50 menit. Di sini ganti aja jadi 50 menit. Jadi di sini ganti aja jadi 50 menit. Jadi kayak gitu. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal klik generate a video. Tinggal diklik aja. Nah, di sini kalian tinggal nunggu aja video kalian itu dibuatin oleh nvidia.ai ini. Nah, setelah kalian klik generate, nanti tampilannya akan kayak gini nih. Kayak kalian tuh mau audiens kalian tuh kayak gimana gitu. Di sini sih gue milihnya yang travel enthusiast saja. Terus kayak feel-nya tuh maunya gimana. Nah, gue sih biasanya pilihnya yang inspirasi ya. Nah terus platformnya kita tentu uploadnya di YouTube. Tapi kalian untuk yang ininya opsional ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Ini terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau gue sih lebih suka yang kayak gini. Nah kalau udah kayak gini tinggal klik continue aja. Nah di sini lagi rendering videonya lagi dibuat. Kita nunggu sekitar beberapa menit aja teman-teman gitu. Oke, kalau udah jadi nanti videonya tuh kayak gini. Di sini coba kita play dulu ya. Hey everybody. Get ready to say bonjour to France because we're about to go on the most amazing trip. France is one of my favorite places in the world, and I'm so excited to share some of its magic with you. Whether you're a foodie. Nah, kalau kita dengerin, yang gue suka dari voice over di sini tuh enak banget ya, pembawaannya tuh kayak orang asli ya. Soalnya kan banyak tuh voice over yang kayak robot. Ini tuh enak banget, kayak asli banget suaranya. Dan kalau kita next juga nih ke video selanjutnya nih, kayak gini. Next, we're heading south to Nice, the jewel of the French Riviera. Nah, dia tuh udah ngasih kita efek-efek juga nih, kayak efek-efek bola salju kecil-kecil. This stunning city is renowned. Jadi videonya tuh lebih menarik gitu. Nah, dan kalau kalian itu nggak suka sama beberapa scene yang di sini, beberapa scene yang ada di video ini, kalian tinggal bisa ganti, tinggal diklik edit aja. Terus kalian tinggal cari nih, kira-kira scene yang kalian gak suka yang mana, misalnya yang ini. Nah, kalian tinggal ganti tempatnya gitu. Jadi misalnya kan ini nama tempatnya apa, tinggal di copy aja. Kayak misalnya French Riviera misalnya. Nah tinggal dicari, terus tinggal diganti ke tempat yang kalian mau nih, gimana tampilannya gitu. Jadi lebih enak teman-teman. Nah misalnya gue maunya tempat yang ini, tinggal diklik aja, habis itu tinggal apply. Nah nanti otomatis akan keganti sendiri gitu, sesuai dengan tempat yang kalian mau. Dan kalau kalian itu nggak suka sama scriptnya, kalian juga bisa ganti nih di sini nih bagian edit script. Nah kalian tinggal ganti aja sesuai yang kalian mau gitu. Dan kalau nggak suka sama musiknya, di sini kan musiknya sebenarnya sih udah pakai musik YouTube ya, yang harusnya aman dari copyright. Tapi kalau kalian nggak suka nih sama musiknya misalnya terlalu tenang, kalian bisa coba-coba musik di sini dan bisa kalian ubah-ubah jadi kayak gitu. Itu enaknya pakai video tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian ngerasa ini udah oke banget, kalian bisa langsung klik download aja. Nah, tapi di sini gua akan kasih tahu bedanya yang premium dan yang free. Kalau yang free itu dia tuh ada watermarknya teman-teman gitu. Nih di sini tuh ada watermarknya. Tapi kan kita kan nggak mau ada watermark. Nah mau nggak mau kita tuh harus pakai yang premium gitu. Dan untuk kualitasnya bisa 1080 pixel. Nah buat teman-teman yang nggak mau pakai watermark, sebenarnya sih ada aplikasi yang bisa ngilangin watermark di video, tapi di sini gue nggak bisa nge-share ya, takutnya kena strike. Ntar kalian bisa nge-search caranya di Google gitu. Tapi kalau buat kalian yang nggak mau ribet, kalian tinggal klik download aja. Terus kalian coba daftar yang premium karena menurut gue worth it banget. Gue aja di sini pakai yang premium karena bagus banget hasilnya. Terus juga gue daftar premium karena gue bikin konten yang kayak gini tuh banyak untuk beberapa niche gitu. Jadi kita bisa bikin konten yang banyak banget, bikin konten yang massal untuk di channel-channel yang berbeda gitu. Jadi kita nggak perlu ngeluarin waktu lama, tinggal masukin perintah dan videonya jadi deh gitu. Nah, ya udah, ini udah kayak gini, gue tinggal klik continue aja. Dan di sini
dia udah otomatis download teman-teman gitu. Di sini udah otomatis download dan kita nanti tinggal ngupload aja di YouTube. Nah enaknya tuh gitu menggunakan InVideo gitu. Kalau teman-teman kepo, teman-teman bisa langsung coba aja. Tapi kalau teman-teman itu ngerasa kayak kurang cocok nih pakai InVideo, maunya versi yang hemat banget, kalian bisa juga sesuai dengan video gue yang dulu gue upload, dimana kita bisa nyari scene ini satu-satu, cari scene yang paling relate, habis itu kita bikin skripnya manual. Tapi kalau mau enak pakai minta tolong ChatGPT aja. Kalau kalian nggak mau pakai video, kalian bikin perintah kayak tadi, minta perintahnya tuh kayak bikinin saya skrip untuk kayak misalnya nama tempatnya apa nih, nama tempatnya misalnya CapCut, kalian minta bikin skrip terkait masalah CapCut, habis itu kalian bikin skrip lagi terkait masalah Niagara Falls. Nah kayak gitu. Itu kalau kalian mau yang hemat banget, kalian bisa minta tolong pakai ChatGPT gitu. Tapi kalau kalian itu mau yang langsung jadi, kalian bisa pakai InVideo. Jadi kayak gitu. Nah ntar kalau kalian udah download tuh kayak gini ya tampilannya. Dan sini gue juga udah download videonya. Dan yuk kita lihat videonya di sini. Hey everybody, get ready to say bonjour to France because we're about to go on the most amazing trip. Chapter 3. Nah kalau kita lihat kan Lion. videonya bagus ya teman-teman, suaranya bagus, terus dia kayak version tuh musiknya diganti gitu, jadi nggak ngebosenin. Nah jadi enaknya pakein video tuh kayak gitu. Oke mungkin itu aja yang bisa gua share. Makasih banget teman-teman udah nonton di video ini sampai habis. Kalau kalian punya pertanyaan komen aja di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.